Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang mulia. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sampai saat ini masih diberikan berbagai macam anugerah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah dengan pertolongan taufik daripada Allah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah, belajar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mudahkan kita sholat dengan membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan surat Al-Insan. Ini satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita syukuri anugerah yang besar ini. Begitu juga kita syukuri secara umumnya anugerah agama lainnya, dengan harapan ketika kita bersyukur pada Allah dengan anugerah agama yang Allah berikan pada kita, kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik pertolongan pada kita untuk taat pada Allah. Harapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis riwayat dari kitab Busyrul Kaib Biliqa'il Habib yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dari judul Dzikru Makiril Arwah, pembahasan yang menceritakan tentang kemana tempat tinggalnya arwah-arwah selepas mereka meninggal dunia. Kita sudah sampai pada pagi hari ini, akan lanjutkan riwayat daripada Al-Marwazi. Wa akhraja Al-Marwaziyu, wa akhraja telah meriwayatkan Al-Marwazi fil Janaizi dalam kitab Al-Janaiz.
Wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir fi tarikhihi dalam kitab tarikhnya, an Abdullah bin Amrin daripada sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau telah berkata, Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, arwahul kuffari, arwahnya orang-orang kafir, tujma'u dikumpulkan oleh Allah bi Barhud di satu tempat bernama Barhud. Sabakhatun tempat yang asin, bi Hadramaut yang letaknya di Hadramaut Yaman. Hadramaut itu di Yaman. Jadi arwahnya orang-orang kafir. Di riwayat sebelumnya macam-macam tempat yang diterangkan, orang iman ada yang di Ailiyin, kemudian orang-orang kafir di Sijjin. Maka di riwayat ini diceritakan orang-orang kafir, arwah mereka selepas meninggal dunia dikumpulkan oleh Allah di satu lembah bernama Barhud. Barhud itu satu tempat yang terletak di negeri Yaman. Wa arwahul mu'minin, adapun arwahnya orang-orang beriman, tujma'u dikumpulkan oleh Allah bil Jabiyati di satu tempat bernama Jabiyah, di tempat yang sekarang ini Syam. Syam itu Palestina, Jordan, sekitarnya, Suria, ini Syam sekarang. Ada tempat namanya Jabiyah. Disitulah arwahnya orang-orang beriman dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja Ibnu Asakir, telah meriwayatkan Ibnu Asakir an Urwah bin Ruwaimin daripada Urwah ibnu Ruwaimin, qala beliau berkata, Al-Jabiyatu, tempat yang bernama Jabiyah, taji'u akan datang ilaiha ke Jabiyah tempat itu, kullu ruhin setiap arwah, setiap roh arwah, thayyibatin yang baik. Ini Ibnu Asakir menguatkan riwayat sebelumnya. Jabiyah itu tempat dikumpulkannya arwahnya orang-orang baik. Ini Jabiyah terkenal. Dulu ada beberapa orang sahabat Nabi yang dikirim ke Jabiyah ini, yang mana di sini pun diceritakan bahwa tempat itu pun tempat ini yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat berkumpulnya arwah orang-orang beriman selepas kematian mereka. Mengulang sedikit kita, hadirin Bapak Ibu, bahwa arwah-arwah orang beriman, begitu juga orang kafir, banyak riwayat menerangkan diletakkan di tempat-tempat yang berbeda. Bahkan orang beriman sendiri nggak satu tempat. Ini akan diterangkan di halaman setelahnya nanti. Sebagaimana di dunia, kata para ulama, orang beriman ini dengan orang kafir kok bisa level tempat mereka itu dibeda-bedakan Allah. Contoh mudahnya, di dunia ini saja orang-orang baik dengan orang-orang yang tidak baik, orang jahat itu pun juga ada levelnya. Kalau orang-orang yang jahat, penjahat itu masuk penjara, penjara itu nggak satu level, ada macam-macam kelas. Maka begitu juga di akhirat sana. Kalau penjara saja di dunia itu ada tingkatan-tingkatannya, maka di akhirat juga seperti itu. Kenapa arwahnya orang-orang beriman nggak diletakkan satu tempat? Ada yang di Jabiyah, ada yang di Ailiyin, dan segala macam tempat. Bahkan nanti di depan hadis setelahnya akan ada menerangkan tempat yang lain lagi. Itu menurut tingkatan amal mereka masing-masing. Semakin tinggi amal seseorang, semakin dekat dengan Allah, maka semakin tinggi derajatnya nanti, tempatnya pun juga tempat yang lebih khusus. Kurang derajatnya, amalnya kurang, ya diturunkan sedikit. Orang mulia juga orang beriman, tapi derajatnya lebih rendah daripada orang yang seperti para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa akhraja, telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya an Ali bin Abi Thalib daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau telah berkata, arwahul mu'minin, arwahnya orang beriman, fi bi'ri Zamzam, diletakkan di sumur Zamzam. Nah, ini beda lagi, tadi di Jabiyah. Jadi maknanya yang di Jabiyah ada, yang di sumur Zamzam juga ada.
Wa arwahul kafirin, adapun arwahnya orang kafir, fi wadin, diletakkan di satu lembah, yuqalu, dikatakan lagu nama lembah tadi Barhut, namanya Barhut. Barhut di Yaman tadi. Ini satu korinah namanya, tanda bahwa para alim ulama kita mengatakan salah satu tempat doa yang makbul, kalau orang pergi haji, pergi umroh, doa yang makbul itu salah satu tempatnya di sumur Zam-Zam. Lah padahal ini sumur Zam-Zam ini tempat berkumpulnya arwahnya orang beriman. Ini satu korinah. Jadi menunjukkan begitu mulianya tempat ini, maka orang-orang arwah beriman dikumpulkan di sana. Satu kemuliaan juga sumur Zam-Zam itu, Allah jadikan tempat itu tempat yang berkah, doa di sana maka doa itu akan makbul, dikabulkan oleh Allah. Zam-Zam ini luar biasa, ini namanya air berkah, air yang muncul datang ke dunia asbab pengorbanan seorang nabi, pengorbanan nabi dengan anaknya, yang akhirnya karena pengorbanan mereka Allah keluarkan air yang berkah ini, Zam-Zam. Wa akhraja al-Hakim, Imam Hakim meriwayatkan fil Mustadrak, dalam kitab al-Mustadrak, an Abdullah bin Amrin, daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, arwahul mu'minin, arwahnya orang-orang beriman, tujma'u, akan dikumpulkan oleh Allah, bi Ariha, di satu tempat bernama Ariha, satu tempat di Palestina, Ariha. Wa arwahul musyrikin, adapun arwahnya orang-orang musyrikin, tujma'u, dikumpulkan oleh Allah, bi Dhafara, di satu tempat namanya Dhafar, min Hadramaut, yaitu Dhafar itu letaknya di Hadramaut. Namanya berbeda tadi dengan Barhut, ya mungkin ini berdekatan, ada lembah namanya Barhut, di sampingnya ada namanya Dhafar. Ini sama-sama lembah yang letaknya itu di Hadramaut, Yaman. Ini tempat arwah orang-orang kafir, penjara level bagi mereka. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan an Wahb bin Munabbihin, daripada Wahab bin Munabbih, qala, telah berkata Wahab bin Munabbih, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya arwahnya orang beriman, idza qubidat, apabila telah dicabut, turfa'u, maka akan diangkat arwah tadi, ila malakin, kepada satu malaikat, yuqalu, diberikan lahu nama malaikat tadi Romamilu, malaikat Romamil. Wa huwa, adapun malaikat Romamil, khazinu arwahil mu'minin, dia adalah bagian penyimpan penjaga arwahnya orang beriman. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, kata beliau, arwah orang beriman kalau dicabut Allah, maka nanti selepas dicabut arwah itu diserahkan pada satu malaikat namanya Romamil. Ini kita jarang dengar, tapi malaikat itu banyak. Yang mungkin terkenal ada 10 yang kita tahu tugas-tugas mereka. Nah, ini yang jarang kita dengar, ada malaikat khusus nanti menjaga arwah orang beriman. Setelah dicabut diserahkan pada dia, namanya Romamil, khazinu arwahil mu'minin, ini penjaga penyimpan arwah orang beriman. Jadi salah satu tempat arwah orang beriman itu nanti diserahkan kepada Romamil. Wa akhraja, meriwayatkan an Abbad bin Tha'lab, daripada Abban ibnu Tha'lab, an rajulin, daripada satu orang min ahlil kitab, daripada ahlul kitab. Qala, beliau berkata, ada satu orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Qala, beliau mengatakan, al malak, malaikat, alladzi, yang malaikat tadi, ala arwahil kufar, yang dipasrahi untuk mengurus arwahnya orang kafir, yuqalu, diberikan, yuqalu, dikatakan lagu nama malaikat yang dipasrahi untuk mengurus arwah orang kafir, Dauhah, namanya Dauhah. Ini memang riwayat dhaif tapi pelengkap, tidak bertentangan dengan riwayat lainnya. Maka di sini melengkapi riwayat dari Wahab bin Munabbih yang menceritakan ada malaikat yang jaga arwah orang beriman. Maka tentu kita ada pertanyaan, lah terus arwahnya orang kafir masa enggak ada malaikat yang ngurus? Ada, namanya malaikat Dauhah. Ini khusus menjaga arwah orang-orang kafir. Jadi tadi
Sudah kita dengar beberapa, ada tempat yang namanya Jabiyah orang beriman, ada tempat namanya Barhud untuk orang kafir, ada lagi tempat namanya Sumur Zamzam untuk orang beriman. Kemudian di antara tempat lagi bagi orang beriman, satu lembah di Ariha, Palestina. Orang kafir nanti diletakkan di satu lembah namanya Dhafar di Hadramaut. Ini menunjukkan berbeda posisi, enggak satu letak arwah-arwah setelah dicabut oleh Allah, walaupun dia ini beriman, tidak di satu tempat. Ada level-level tempat tingkatan bagi setiap orang sesuai amalnya. Wa akhraja telah meriwayatkan Al-Uqaili an Ka'b bin daripada Ka'ab. Qala telah berkata Ka'ab, Al-Khadiru Nabi Khadir ala mimbarin, beliau berada di satu mimbar min nurin daripada nur cahaya. Bainal bahril a'la, beliau terletak di antara laut atas, wal bahril asfali, dan laut bawah. Ada laut itu wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Laut atas, laut bawah, di antara itu di sana tinggalnya Nabi Khadir. Dan ulama berbeda pendapat ya. Nabi Khadir itu masih hidup atau enggak sampai zaman sekarang ini. Macam-macam pendapat di antara para ulama, terutama ulama tasawuf dan ulama lainnya. Mereka mengatakan Nabi Khadir itu masih hidup sampai sekarang. Tapi sebagian ulama lain yang kalau tidak salah di dalamnya masuk Imam Al-Bukhari berpendapat enggak, Nabi Khadir itu enggak hidup. Banyak riwayat kata Imam Bukhari yang menunjukkan bahwa Nabi Khadir itu enggak hidup. Di antaranya Nabi pernah bersabda di kalangan para sahabat, kata Nabi, dari saya sekarang ini sampai 100 tahun ke depan tidak akan ada lagi yang hidup. Jadi maknanya di zaman Nabi itu ketika Nabi bersabda 100 tahun selepas itu nggak ada lagi yang hidup, udah berganti generasi. Tapi ulama lain karena mereka ada yang jumpa lah, itu memang terjadi ikhtilaf hidup atau tidak. Nah ini pembahasan khilafiyah. Sebahagian ulama mengatakan beliau masih hidup sampai sekarang, sebahagian lagi yang lain mengatakan tidak. Lah Nabi Khadir itu berada di antara mimbar daripada nur yang terletak di baina bahrul a'la wa bahrul asfal, antara laut atas laut bawah. Waqad umirat, dan sungguh telah diperintahkan dawabul ardi, binatang-binatang bumi, angtus ma'a, untuk selalu mendengar lahu kepada Nabi Khadir, wa tuti'u, dan untuk taat kepada Nabi Khadir. Ini kelebihan beliau. Binatang-binatang itu semua selalu taat, selalu mendengarkan apa yang beliau perintahkan. Wa tu'radu, dan akan ditampakkan alaihi kepada Nabi Khadir al-arwahu, seluruh arwah, bukrata wa asyiya, setiap pagi dan sore. Nah ini hadis ini menunjukkan juga salah satu tempat bagi arwah-arwah yang di sini tidak diterangkan, tak arwah beriman atau arwahnya orang kafir, itu pagi sore ditampakkan kepada Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Ini maknanya di dekat beliau, di situ dikumpulkan sebahagian para arwah. Lah ini baru keterangannya. Kok bisa banyak riwayat-riwayat, hadis-hadis, athar-athar yang menunjukkan tempat-tempat berbeda? Akhirnya agak sedikit bingung. Kok satu hadis, satu riwayat mengatakan orang beriman itu letak arwahnya di sini, riwayat lain malah mengatakan tempatnya berbeda. Bagaimana maksudnya? Hadza, ini semua majmu'u ma waqafna alaih, adalah kumpulan ma waqafna alaih, yang kami ketahui atasnya, minal ahadits, daripada hadis-hadis, wal athar, dan asar-asar. Jadi ini yang saya sampaikan, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beberapa waktu lalu kan kita sudah baca. Semua yang saya sampaikan ini yang saya tahu. Jadi yang tahu beliau sudah sampaikan hadis-hadis, asar-asar, fi maqarril arwahi, mengenai tempat tinggalnya arwah-arwah, roh-roh setelah dicabut oleh Allah. Waqad ikhtalafat, dan sungguh telah berbeda, aqwalul ulama, pendapatnya para ulama, fihi, mengenai maqarril arwah, tempat kembalinya arwah tadi, bihasbi ikhtilafi hadhil athar, sesuai pula dengan perbedaan yang terjadi daripada asar-asar yang kita dengar ini. Jadi karena asar itu banyak, maka jangan kita heran kok ada ulama yang mengatakan, oh arwah orang beriman tuh di sumur Zamzam. Ya nggak salah, memang ada hadisnya.
Oh, ada riwayat sebagian ulama kita dengarkan mereka mengatakan arwahnya orang beriman diletakkan di dada burung berwarna hijau dilepaskan di dalam surga. Ya memang ada. Ulama berbeda pendapat sesuai dengan jumlah athar hadis yang ada. Seperti apa keterangan? Ya, ulama berbeda pendapat juga seperti itu. Qala telah berkata Ibnul Qayyim wa tahqiqu, adapun pendapat yang tahqiq yang benar, annahu sesungguhnya la khilafa, tidak ada khilaf perbedaan. Sebenarnya enggak ada khilaf kata Ibnul Qayyim karena bisa dikumpulkan. Wa annal arwaha, dan sesungguhnya arwah-arwah tadi mutafawitatun, berbeda fi mustaqarriha, di dalam tempat tinggalnya, fil barzakhi, di alam barzakh, a'dhamu tafawutan, dengan perbedaan yang sangat besar. Jadi memang banyak kan tempat yang kita dengar tadi, memang beda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Wala ta'arada, dan tidak ada pertentangan, bainal adillati, di antara dalil-dalil. Fa inna kullan, karena sesungguhnya setiap minha, daripada dalil tadi, waridun, datang, ala firokin minan nas, atas satu kelompok minan nasi, daripada golongan manusia, bihasbi darajatihim, sesuai menurut derajat mereka masing-masing. Jadi memang wala ta'arudha, enggak ada ta'arudnya tuh, enggak ada pertentangan sebenarnya. Posisi letak arwah-arwah itu memang sesuai kelompok derajat yang Allah berikan kepada masing-masing arwah tadi. Sesuai derajat mereka ya beda tempat. Qala, berkata Ibnul Qayyim, wa ala kulli takdirin, atas setiap perkiraan, falir ruhi, maka bagi ruh arwah, bil badani, dengan badannya, ittisalun, ada hubungan, bihaitsu yasihu, sekiranya bisa, angtu khotoba, untuk roh tadi berbicara, wa yusal, untuk roh tadi diajak bicara, wa yusallimu, dan diucapkan salam, alaiha, ke atasnya, wa yu'rada, dan ditampakkan, alaiha, ke atas roh tadi, maq'adaha, tempat kembali dia, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya, mimma warada, daripada keterangan yang sudah datang di dalam hadis. Fa innalir ruhi, karena sesungguhnya bagi ruh, sya'nan, ada satu keadaan, akharu, yang lain, yang berbeda. Fatakunu, maka adanya roh tadi, fir rafiqil a'la, dia berada di rafiqul a'la, derajat yang tinggi. Wahia, sedangkan roh tadi muttasilatun, berhubungan, bil badani, dengan badannya, bihaitsu idza sallama, sekiranya apabila ada yang salam, al muslimu, seorang muslim, ala sahibihi, ke atas saudara dia tadi, rodda, maka roh tadi bisa membalas, alaihi, ke atas orang tadi, assalamu, salam yang diucapkan. Wahia, sedangkan roh tadi, maka nuha, tempatnya dia, hunaka, di sana. Jadi ini beliau nerangkan ya, kita baca nanti kita terangkan. Wa innama ya'til ghalat, hanyalah datang kekeliruan faham, huna, di pembahasan ini, min qiyasil ghaib, karena seseorang mengkiaskan satu perkara yang ghaib, ala syahid, ke atas perkara yang tampak. Fayatakidu, sehingga orang tadi berkeyakinan, anna ruha, sesungguhnya ruh, min haitsu ma yu'hadu, dari segi dia dikenal, minal ajsami, daripada jasad-jasad, allati idza balagot, yang mana apabila telah sampai makanan ke satu tempat, lam yumkin, maka tidak akan mungkin jasad tadi, angtakuna, untuk adanya jasad tadi, fi ghairihi, di tempat lain. Wa hadza, qiyas ini, ghalatun mahdun, adalah keliru yang sangat murni. Jadi kalau kita mendengarkan hadis-hadis ini ataupun di pertemuan sebelumnya, yang membuat satu kekeliruan, kata beliau, kita mengkiaskan pembahasan roh itu kan gaib. Lah sekarang kita kiaskan dengan hal-hal yang nampak. Akhirnya nanti ketika kita mendengarkan pembahasan hadis atau athar, kita sedikit menjadi aneh. Masa mungkin bisa? Katanya roh itu di sorga, rohnya di sorga. Kemudian jasad dia, badannya dikubur. Lah kok kita datang ziarah kubur, masa roh itu bisa jawab salam? Kan katanya badannya masa bisa jawab salam? Katanya rohnya di surga. Ini bagaimana? Nah ini kata beliau namanya, ini ghalatun mahdun. Ini kekeliruan yang murni keliru ini. Kenapa kok mengkiaskan satu hal yang tidak bisa dikiaskan? Allah berkuasa menghidupkan badan itu tanpa roh, dan badan dengan roh itu tetap ada ittisal, hubungan, walaupun mungkin tadi arwahnya itu berada di sumur Zam-Zam
atau berada di Ariha, atau berada di Jabiyah, atau sebahagian roh dilepaskan di dalam surga dan segala macam. Lah roh itu diizinkan pergi bukan berarti nanti ketika ada orang ziarah ke kubur dia badannya di sana terus dia nggak tahu, nggak merasakan, nggak bisa jawab salam. Nggak. Ini namanya kias yang keliru. Ini menunjukkan semua hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita bahas dengan akal pikiran kita. Disitulah nanti berlaku kekuasaan Allah. Ini kondisi sudah alam barzakh, berbeda. Nggak mungkin kita kait-kaitkan. Masa roh itu ada di satu tempat, kan tidak mungkin dia ada di tempat lain. Nah, ini beda kondisi, beda keadaan. Beliau lanjutkan keterangan. Wa qad ra'a, dan sungguh telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i, pada malam Isra Mi'raj. Musa, Nabi telah melihat Nabi Musa. Rasulullah ketika Isra Mi'raj jumpa melihat Nabi Musa qaiman, dalam keadaan berdiri, yusolli, Nabi Musa salat fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi Nabi berangkat Isra Mi'raj melewati kubur Nabi Musa. Jadi belum lagi berangkat ke langit, ini Isra ya, belum Mi'raj. Ketika Isra itu berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj itu nanti dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Ketika Isra ini masih di bumi, Nabi jumpa dengan Nabi Musa, melihat Nabi Musa sedang sholat di kubur. Waro'ahu, kemudian Nabi juga melihat Nabi Musa fis sama'i, di langit as-sadisah, di langit yang ke-6. Nah, naik ke langit ke-6, ada pula di langit ke-6. Lah tadi katanya dikubur. Warruhu, maka roh hunaka di sana, kanat fi mithalil badan, perumpamaannya adalah seperti badan. Walaha, dan bagi roh tadi ittisalun, ada hubungan bil badadi, dengan badan. Haitsu yusolli, sekiranya salat fi qabrihi, di kuburnya. Wa yaruddu, dan roh tadi juga bisa menjawab assalamu salam. Jadi tetap ada hubungan, tidak terpisah itu. Yang jumpa di kubur itu ya Nabi Musa, walaupun badan, lah kok bisa sholat? Ya Allah kuasa menggerakkan badan itu tanpa roh. Jumpa lagi di langit ke-6, yaitu Nabi Musa juga, memang berhubungan. Farruhu, maka roh tadi turaddu, dia akan menjawab salam alaihi, ke atas orang tadi. Wahuwa, sedangkan rohnya tadi fir rafiqil a'la, berada di ar-rafiqul a'la, tempat yang sangat tinggi. Ini tempat bagi para nabi, para rasul. Wala tabayana, dan tidak ada perbedaan bainal amroini, di antara dua perkara. Fa inna sya'nal arwah, karena sesungguhnya keadaan arwah-arwah, wa sya'nil abdan, tidaklah sama dengan keadaannya badan. Wa qad matsala, dan sungguh telah memberikan perumpamaan dzalika, keadaan itu, ba'duhum, sebahagian ulama. Ada tamthil yang diberikan ulama untuk memudahkan. Apa itu? Bisyamsi, para ulama memberikan perumpamaan dengan matahari, fis sama, yang berada di langit, wa syu'a'uha, sedangkan cahayanya matahari, fil ardi, berada di permukaan bumi. Jadi perumpamaannya walaupun tidak sempurna sama, di sini para ulama memberi contoh mudah. Matahari jauh di atas langit, tapi cahayanya sampai di bumi. Cahayanya sampai di bumi. Begitu juga arwah. Ada mungkin arwah itu di bumi. Lah kok ada arwah, badan itu di bumi, arwahnya kok sampai di langit ke-7? Ya macam tadi cahaya, mataharinya di sana, cahayanya di sini. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man, barang siapa shalla alayya, mengucapkan salawat alayya, ke atas aku, inda qabri, di dekat kuburku, sami'tuhu, maka aku mendengarkan ucapan salawatnya. Waman, dan barang siapa shalla, yang mengucapkan salawat alayya, ke atas aku, na'iyan, jauh dari kuburku, bulligtuhu, maka akan disampaikan salawat itu kepada aku. Jadi Nabi beritahu, baca salawat dekat kubur ataupun jauh dari kubur, dua-duanya Nabi akan tahu. Dekat kubur, kata Nabi, aku dengar, aku jawab. Dari jauh akan disampaikan kepada aku. Jadi sama, jauh dekat Nabi diberitahu. Hadza, yang keterangan ini semua, ma'al qat'i, memastikan, bi anna ruhahu, bahwa rohnya Nabi, fi illiyin, berada di illiyin. Rohnya Nabi itu bukan di badan, tidak di illiyin secara pasti. Ma'a arwahil anbiya, dikumpulkan bersama arwahnya para nabi, wa huwa, yaitu letaknya ar-rafiqul a'la, di rafiqul a'la. Fa thabata, maka tetaplah bihadza, dengan keterangan ini, annahu, bahwasanya
La munafata, tidak ada perbedaan yang menafikan baina kaunir ruh, antara adanya roh fi illiyin, baik berada di illiyin, au fi hajizin, ataupun di satu tempat, baina sama'i wal ar, yang terletak di antara langit dan bumi, au sijjin, atau roh itu berada di sijjin. Walaha, bagi roh tadi, ittisalun, ada hubungan, bil badani, dengan badan, bihaitsu yudraku, sekiranya roh tadi bisa dijumpai, wa yusma'u, dan bisa mendengar, wa yusolli, roh tadi bisa solat, wa yaqra'u, dan dia bisa membaca. Wa innama yastaghrabu hadza, dan hanyalah keterangan ini bisa menjadi aneh, likauni syahid, karena adanya perkara yang tampak, ad-dunyawi, yang berbentuk duniawi, laisa fihi, tidak ada di perkara yang tampak tadi, mayusyabihu hadza, yang serupa dengan apa yang kita bahas. Kok jadi aneh kita dengar ya, bingung, pusing, tidak paham, kok bisa ya? Ya memang, wa innama yastaghrabu hadza, kita menganggap aneh keterangan ini, likauni syahid ad-dunyawi laisa fihi ma yushabihu bihadza, karena memang yang nampak di dunia ini, perkara yang nampak itu tidak ada yang mirip dengan kondisi ini, nggak ada. Jadi akhirnya yang betul-betul persis tidak ada, ya gimana mau kita terangkan? Lah terus bagaimana? Tidak ada cara kecuali iman. Nah itu aja selesai. Solusinya tidak ada. Tidak ada solusi kecuali iman. Nah, percaya apa yang sudah Nabi ceritakan, begitulah adanya, faham atau tidak faham. Wa umurul akhirati, sedangkan urusan-urusan akhirat, wal barzakhi, dan urusan barzakh, ala namtin, adalah atas satu cara, ghairil ma'luf, yang tidak biasa atau tidak dikenal, fit dunia, di dunia. Ya, semua urusan akhirat itu semua cara enggak kita kenal ada di dunia ini, berbeda. Ila anqol, keterangan ini sampai kepada Ibnul Qayyim mengatakan, walhasil annahu laisa lil arwah, annahu, sesungguhnya laisa lil arwah, tidak ada bagi arwah, sa'iduha, baik arwah yang beruntung, wasaqiyuha, ataupun arwah yang celaka, mustaqarrun, tidak ada satu tempat, wahidun, yang satu saja. Jadi arwah itu bukan satu tempat. Wa kulluha, setiap arwah tadi, ala ikhtilafi mahaliha, atas perbedaan tempatnya, wasairu maqariha, dan tempat-tempat yang lainnya. Laha, bagi arwah tadi, ittisalun, ada hubungan, bi ajsadiha, dengan jasadnya, fi kuburiha, di kubur-kubur mereka, yahsulu, yang terhasilkan, laha, bagi arwah tadi, minan naimi, mendapatkan kenikmatan, awil adzabi, atau dia mendapatkan azab, al mukim, azab yang kekal, ma kutiba, azab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini diterangkan oleh Al Imam As-Suyuti tentang bagaimana kondisi arwah-arwah tadi. Jadi memang beda-beda pendapat sesuai dengan hadis yang kita dengar, tetapi Ibnul Qayyim, beliau kumpulkan riwayat-riwayat itu semua tadi, beliau katakan nggak ada sebenarnya pertentangan. Masalahnya memang arwah-arwah tadi diletakkan di tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan derajat mereka, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, arwahul mu'minin, adapun arwahnya orang beriman, fi illiyin, berada di illiyin. Wa arwahul kafirin, arwahnya orang kafir, fi sijjin, diletakkan Allah di sijjin. Wa likulli ruhin, dan setiap ruh, bi jasadiha, dengan jasadnya, ittisalun, ada hubungan maknawiyun, secara maknawi, la yushbihul ittisad fil hayatid dunya, tidak menyamai hubungan seperti hubungan di dalam kehidupan dunia. Bal asbahu syai'in bihi, bahkan yang paling mirip keadaan dengan antara roh tadi, halun naim, yang paling mirip adalah keadaan orang tidur. Orang tuh kalau tidur jasadnya ada, arwahnya kemana? Nah nggak ada yang tahu. Sampai orang yang punya badan sendiri pun nggak tahu rohnya kemana. Itu kondisi yang paling mudah untuk diberikan tasbih, kata beliau. Wa in kana huwa asyaddu min halin naim, walaupun adanya kondisi roh itu asyaddu min halin naim, lebih lagi kondisinya daripada keadaan orang yang tidur, karena tadi nggak mirip secara sempurna, itu hanya memudahkan contoh. Asyaddu min halin naim ittisalan, roh itu melebihi lagi kondisinya daripada kondisi orang yang tidur tadi, ittisalan, hubungannya. Qala, berkata Ibnu Hajar, wa bihadza, dengan keterangan ini, yujma'u, bisa dikumpulkan, bainama waroda, di antara hadis-hadis yang datang,
annamakir roha sesungguhnya tempat tinggalnya, tempat kembali, tempat tinggalnya arwah tadi fi illiyin, di illiyin au sijjin atau berada di sijjin au bi'rin atau berada di sumur Zamzam. Wama dan apa saja hadis nakolaku yang menukilnya Ibnu Abdil Bar anil jumhur daripada jumhur ulama annaha bahwa sesungguhnya roh-roh tadi inda afniyati kuburiha. Ada juga sebahagian riwayat menyerangkan roh itu berada di inda afniyati kuburiha, berada di pelataran kubur mereka masing-masing. Jadi nggak ada perbedaan entah berada di kuburnya atau di sumur Zamzam, ya memang kondisi tadi sesuai derajat tingkatan. Qala berkata Ibnu Hajar, wa ma'adzalika disertai itu semua keterangan ini fahiyya maka roh arwah tadi ma'dzunun diizinkan oleh Allah laha bagi roh tadi fit tasarrufi untuk mereka mentasarrufkan pergi berjalan, wa ta'wi dan mereka diizinkan untuk pergi ila mahalliha ke tempat mereka min illiyin, baik itu tempatnya di illiyin au sijjin atau tempat mereka di sijjin. Jadi memang mereka bukan jalan suka-sukanya sendiri, ndak, diizinkan bertasarruf, pergi diizinkan oleh Allah, bukan berjalan sendiri, diizinkan. Qala beliau mengatakan, wa idza nukila apabila mayit itu dipindah, wa idza nukila apabila dipindahkan al mayyitu mayit min kubrin dari satu kubur ila kubrin ke kubur lainnya, fal ittisalul madhkur maka hubungan yang telah kita sebutkan tadi mustamirun akan terus berlangsung walaupun dipindah, tetap juga seperti itu hubungannya. Wa kadza dan begitu juga idza tafarraqat apabila telah terpisah-pisah al ajza'u anggota tubuh, walaupun anggota tubuh dicincang-cincang, begitu juga kondisinya. Anda usah bingung, entah dicincang diletakkan satu di Indonesia, yang satu lagi dikubur di Palestina, yang satu dikubur di mana begitu, apakah kemudian arwahnya bingung? Dah, ya memang jasad itu punya hubungan kaitan dengan arwahnya. Arwah itu diletakkan sesuai dengan derajatnya masing-masing. Wa qala berkatalah sahibul ifsah, pengarang kitab al-ifsah, al-mun'im, al-mun'am, orang yang diberi nikmat oleh Allah, ala jihatin mukhtalifatin, atas keadaan yang berbeda-beda. Arwah yang diberi nikmat itu ada beberapa kondisi. Minha di antara mereka ma huwa ta'irun fi asjarin, ada yang terbang di ranting-ranting pohon yang menjadi burung fi asjarin di pepohonan, mukhtalifatin pohon yang berbeda-beda fil jannati dalam surga. Ini hadis sudah kita dengarkan bahwa memang begitu, diulang lagi. Kondisi orang yang diberi nikmat ada yang berterbangan jadi burung dalam surga. Wa minha di antara orang yang diberi nikmat ma huwa fi hawasili tairin khudrin, yaitu diletakkan oleh Allah fi hawasil, di dada-dada tairin burung khudrin yang berwarna hijau. Wa minha di antara mereka orang yang diberi nikmat ma huwa fi hawasili tairin, diletakkan oleh Allah di dadanya burung kazzarozir, seperti burung-burung zarzir, burung yang mirip burung pipit. Wa minha di antara mereka orang yang diberi nikmat ma, yaitu orang huwa yang dia itu fi asjaril jannah, ada yang dibiarkan diletakkan di pepohonan surga. Wa minha di antara mereka ma huwa fi suwarin, diletakkan di beberapa bentuk, tukhlaku yang diciptakan lahum bagi mereka, min thawabi a'malihim, daripada pahala amal mereka. Wa minha di antara orang yang diberi nikmat tadi ma tasrahu, yaitu ada yang dibiarkan pergi, wa taruddu dan kembali, ila jathatiha ke jasad mereka, tazuruha mereka bisa diziarahi. Ada yang diizinkan kembali ke jasad, memang bergabung antara badan dan jasad dikubur, ada yang seperti itu. Wa minha di antara mereka ma tatalaqo, ada yang menyambutnya, arwahul makbudin, arwahnya orang-orang yang sudah dicabut lebih dulu. Itu pun sudah kita dengar, ada yang berjumpa dengan arwah-arwah ayah, ibu, itu disambut di sana. Wa minha di antara arwah yang mendapatkan nikmat ma huwa fi kafalati Mikail, yang berada di tanggungannya malaikat Mikail. Wa minha dan di antara arwah tadi ma huwa fi kafalati Adam, berada di dalam perawatannya, tanggungannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa minha di antara arwah tadi ma huwa fi kafalati Ibrahim, berada di dalam perawatannya Nabi Ibrahim. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi ahli tafsir, wa hadza
yang kita dengarkan keterangan ini qaulun hasan, ini adalah pendapat yang sangat bagus. Yujma'u yang dikumpulkan al akhbaru hadis-hadis li alla tatadafa, supaya hadis itu tidak bertentangan satu sama lainnya. Jadi ini riwayat-riwayat yang sebelumnya kita dengarkan ini diterangkan oleh banyak ulama, diantaranya tadi Ibnul Qayyim, begitu juga diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani tentang bagaimana memahami hadis-hadis yang berbeda. Sebenarnya tidak ada perbedaan kan? Yang ada itu memang tingkatan-tingkatan yang berbeda, yang akhirnya disebabkan amal mereka itu berbeda, akhirnya posisi mereka pun juga diberikan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu satu hal wajar, tingkatan sesuai amal. Al-Imam Al-Baihaqi juga melanjutkan keterangan untuk menguatkan sebenarnya, tapi insya Allah ini kita akan baca di keterangan di waktu yang akan datang. Sudah jam 6:18, mungkin sebelum kita tutup majelis ini ada di antara hadirin yang hendak bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, ini jadi di sini dari hadis tadi yang kita dengarkan itu bukan Syam atau Yaman ya, enggak. Itu lembah. Ada satu tempat khususnya yang disebutkan oleh Nabi. Cuma tadi kita untuk supaya lebih memudahkan, maka kita memberitahu. Macam tadi Nabi kan mengatakan dalam riwayat yang kita dengarkan, arwahnya orang kafir di satu tempat bernama lembah, ya, bukan besar ya. Bahkan beberapa riwayat itu nanti diterangkan sumur, sumur kecil. Kalau lembah kan lebih besar lagi. Satu tempat itu, satu riwayat menerangkan sumur, tapi riwayat ini menerangkan tentang lembah, namanya Barhud. Barhud itu di mana? Ini yang mau kita dicari sama ulama. Barhud itu satu tempat di negeri Yaman sekarang, tapi bukan Yaman secara keseluruhan. Kalau Yaman secara menyeluruh, ada hadis riwayat yang menerangkan tentang keutamaan Yaman. Jadi Nabi pernah berdoa, ya Allah, Allahumma barik fi yamanina, berikanlah keberkahan untuk Yaman kami. Maka sahabat yang waktu itu ada di samping Nabi minta, ya Rasulullah, untuk Najd kita gimana? Najd itu ya Arab Saudi sekarang. Maka Nabi doa lagi, ya Allah berkahi Yaman. Sahabat yang ada, ya Nabi, ya Rasulullah, ini Najd nggak dapat doa, kami minta Najd juga. Nabi doa 3 kali, ya Allah berkahi Yaman kami. Sahabat minta lagi, Najd bagaimana ya Rasulullah? Kenapa nggak didoakan? Saudi nih, Saudi sekarang Najd itu. Kata Nabi, oh kalau Najd itu di situ muncul nanti tanduk setan, fitnah akan banyak bermunculan di Najd. Lah ini kan malah nunjukkan Yaman dalam hadis ini punya keutamaan lebih. Lah yang tadi kita dengarkan ini memang tempat-tempat khusus, bukan Yaman secara menyeluruh, enggak. Bukan seluruh Yaman, enggak. Bukan seluruh Yaman. Begitu juga kalau hadis tadi Najd yang Nabi katakan Saudi sekarang, ya bukan semua Saudi itu buruk, enggak. Ada tempat-tempat khususnya yang baik. Mekah, Madinah secara terkhusus lagi tadi kita dengarkan Zam-Zam. Tempat itu tempat berkumpulnya di antara tempat berkumpul para arwah. Lah kalau ditanya apa mungkin penyebab macam bukan Yaman ya. Kalau Yaman tadi bahasa hadisnya bukan Yaman.
Barhud mungkin. Kenapa barhud? Nah, ini secara pasti saya pun juga belum bisa memberikan jawabannya. Apa penyebab kok barhud menjadi tempat berkumpulnya orang-orang kafir? Ya, yang barhud itu satu lembah yang letaknya di Yaman. Ini belum bisa saya jawab. Mungkin kalau ada keterangan bisa kita sampaikan nanti dalam pertemuan setelahnya. Tapi biasanya apapun yang berkaitan dengan tempat, hadirin Bapak Ibu, itu Nabi biasanya tidak menjelaskan secara detail, tapi nanti ulama yang menerangkan secara hikmah. Apa hikmahnya itu biasanya dicari ulama. Tapi kalau secara detail biasanya Nabi tidak menyebutkan dalam detail jawaban di dalam hadisnya. Ini mungkin di pertemuan yang akan datang kalau ada keterangan yang lebih dari ini bisa insya Allah saya akan sampaikan. Ada yang tidak bertanya lagi? Ya. Apakah bisa ada koneksi antara ruh guru yang sudah meninggal dengan murid yang masih hidup? Apakah ada bisa hubungan koneksi antara ruh orang murid guru? Jangankan murid guru ya, riwayat sebelumnya kita sudah dengarkan bahwa sahabat, nama sahabatnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ya. Kalau tidak salah riwayat sebelumnya Salman nyampaikan pada Abu Darda, kalau kamu Salman kepada Abdullah bin Salam, kalau kamu meninggal duluan nanti beritahu saya ya. Ini dalam hadisnya. Maka pada waktu itu Abdullah bin Salam mengatakan, apakah orang-orang meninggal itu masih ada hubungan dengan orang yang hidup? Ada koneksi enggak? Ya kata beliau, bisa. Nah, jadi ada. Jadi kalau orang itu maknanya bisa ndak jumpa, ya kalau memang Allah izinkan untuk berjumpa ya bisa. Ya kalau ndak Allah izinkan ndak bisa berjumpa. Jadi maksudnya koneksi itu kemungkinannya bisa atau tidak, berhubungan, berjumpa, ya bisa. Arwahnya orang-orang di dunia ini yang dalam kondisi tidur, bahkan dalam riwayat lain dalam kondisi terjaga sekalipun, itu ada kemungkinan bisa berjumpa dengan arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu sudah kita dengar baca dalam beberapa pembahasan sebelumnya. Jadi bisa jumpa antara orang yang masih hidup dengan orang yang mati, dua keadaan, baik dalam kondisi tidur ataupun dalam kondisi terbangun. Ada riwayat yang menerangkan seperti itu ya. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang hendak bertanya lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya Pak? Rohnya? Ya. Jadi ini pun juga sudah dibahas. Seumpama roh-roh tadi, jadi badan misalkan, badan di dalam kubur, sedangkan misalkan rohnya berada di sijjin. Ini orang-orang yang kafir, yang tidak taat, itu salah satu tempat, salah satu ya. Tempat yang lain ada seperti barhud. Lah sekarang misalkan rohnya di barhud, badan jasadnya dikubur, yang diazab yang mana? Ketika badan itu diazab, roh itu juga merasakan. Maka tadi jangan kita kiaskan dengan yang ada nampak di dunia. Ini membingungkan kita. Yang penting antara roh dengan jasad itu ada ittisalun bainahuma, ada kaitan. Contoh yang beliau berikan tadi seperti matahari. Matahari jauh kan di sana, tapi cahayanya ini sampai dalam masjid. Kalau ditanya, di mana matahari? Oh, itu ribuan kilometer, bahkan jutaan kilometer dari sini. Lah jutaan kilometer di langit sana, kok cahayanya sampai di sini? Ada kaitan enggak? Ya ada. Maka begitu juga, ini satu contoh singkat kemiripan yang ada di antara roh dengan jasad tadi. Walaupun mungkin mereka tidak satu tempat, tapi ada ittisal, ada hubungan antara satu dengan yang lain. Roh jasad yang mana diberikan nikmat, rohnya juga dapat merasakan. Roh mana yang diberikan azab, jasad mana yang diberikan azab oleh Allah, rohnya juga merasakan, entah di mana letaknya, baik di barhud, entah dia ini letaknya di sijjin dan tempat-tempat yang lain sebagainya. Tapi memang ini menjadi membingungkan kita karena tadi kita mengkiaskan dengan barang-barang atau benda dunia yang memang
hal ini semua tidak bisa dikiaskan dengan apapun kondisi yang ada di dunia. Kondisinya sudah berbeda. Semoga bisa memberikan jawaban. Cukup, saya kira itu mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Ini ada tersisa sedikit lagi pembahasan. Insya Allah di pertemuan 2 minggu ke depan ini akan kita hatamkan, menyempurnakan sedikit pembahasan, ditutup dengan nanti pembahasan tentang bagaimana kondisi anak-anak yang meninggal pada waktu bayi. Nah, ini kan orang kafir, orang iman diazab dengan diberikan nikmat, ini kan mukallaf semua ini. Lah sekarang ada anak-anak bayi yang meninggal, bagaimana arwah mereka? Itu diletakkan dalam bab penutup oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa menghatamkan daripada kitab ini. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.